Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Mbak Kelvin. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang angka indeks. Boleh dimas. Adapun anggota kelompok kami yaitu Siti Nurlaila, saya sendiri Hikmah Rizkia, Khairunisa, Dea Mutiara, dan Tasa Khairunisa. Boleh dimas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nurlaila. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Angka indeks memberikan informasi penting bagi pengambil keputusan di berbagai tingkat, baik itu di tingkat pemerintahan, bisnis, maupun individu. Dengan memahami angka indeks, keputusan yang lebih tepat dapat diambil dalam perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan kebijakan publik. Dalam ekonomi, angka indeks sangat penting untuk memahami inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi pasar. Melalui pembelajaran dan pembahasan mengenai angka indeks, para ekonom dapat membuat proyeksi yang lebih akurat tentang arah dan kekuatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Pemahaman yang kuat tentang angka indeks memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk manajemen, rekan kerja, dan masyarakat umum. Dengan kemampuan ini, informasi statistik dapat disampaikan dengan jelas dan persuasif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada angka indeks relatif. Angka indeks relatif adalah nilai perbandingan perubahan relatif dalam bentuk persentase digunakan untuk membandingkan perubahan dari satu periode ke periode lain. Diterapkan dalam berbagai ilmu seperti pendidikan atau indeks prestasi, psikologi, indeks kecerdasan, sosiologi, dan ekonomi, indeks harga atau indeks kuantitas. Nah, rumusnya itu adalah I sama dengan PN per PO kali 100. Nah, I-nya itu adalah indeks relatif harga, PN-nya itu uh, price now atau harga periode berjalan, dan PO-nya itu harga periode dasar. Bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada angka indeks agregatif. Angka indeks agregatif adalah biasanya indeks sederhana digunakan apabila semua komoditi dapat dianggap sama penting bobotnya. Jadi dalam angka indeks agregatif sederhana, penekanan ulasan diberikan pada nilai harga maupun kuantitas sehingga dikenal indeks harga agregatif sederhana dan indeks kuantitas agregatif sederhana. Dan indeks agregatif sederhana atau IP memiliki rumus IP sama dengan sigma PN per sigma P0 dikali 100. Keterangan, jadi IP sama dengan indeks harga pada periode ke N, PN sama dengan harga pada periode berjalan, dan PO sama dengan harga pada periode dasar. Meski angka indeks itu sendiri ditulis dalam persen atau tidak, interpretasi angka indeks adalah peningkatan atau penurunan persentase. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next lagi. Oke. Di sini ada indeks kuantitas agregatif sederhana atau ini siapa? Indeks kuantitatif agregatif sederhana atau IKI sama dengan indeks kuantitatif agregatif sederhana diperoleh dengan rumus IKI sama dengan sigma QN per sigma QO dikali 100. Keterangannya IKI sama dengan indeks kuantitas pada periode KN, QN sama dengan kuantitas pada periode berjalan, dan QO sama dengan kuantitas pada periode dasar. Baik, selanjutnya ada indeks agregat berbobot. Angka indeks berbobot merupakan angka indeks yang paling banyak digunakan karena dalam kenyataannya tidak semua komoditi dapat dianggap sama penting.
Adapun rumus umumnya yaitu pertama indeks harga agregat berbobot, yaitu I sama dengan sigma PN W per sigma P kosong dikali 100, yang mana W sendiri berarti pembobot. Yang kedua ada indeks harga rata-rata relatif berbobot, yaitu rumusnya I sama dengan sigma PN plus P kosong dikali W per sigma W dikali 100. Kemudian ada juga angka indeks Least Pairs. Angka indeks Least Pairs adalah angka indeks harga yang diboboti kuantitas tahun dasarnya atau indeks kuantitas yang diboboti tahun dasar. Boleh di next. Rumus dari indeks harga Least Pairs sendiri atau LP yaitu sigma PN Q kosong per sigma P kosong Q kosong dikali 100. Dengan keterangan LP sendiri berarti indeks harga Least Pairs, PN adalah harga pada tahun berjalan, P kosong adalah harga pada tahun dasar, dan Q kosong adalah kuantitas pada tahun dasar. Kemudian ada indeks kuantitas Least Pairs atau LQ. Diperoleh melalui rumus LQ sama dengan sigma PN QN per sigma P kosong Q kosong dikali 10. Boleh di next. Kemudian ada indeks spesial. Angka indeks spesial adalah angka indeks harga yang diboboti kuantitas tahun berjalan atau angka indeks kuantitas yang diboboti harga tahun berjalan. Adapun indeks harga spesial atau PP diperoleh melalui rumus LQ sama dengan sigma PN QN per sigma P kosong QN dikali 100 dengan keterangan PP sama dengan indeks harga spesial, PN sama dengan harga pada tahun berjalan. Next. Kemudian ada indeks kuantitas spesial atau PQ, diperoleh melalui rumus sigma PN/QN per sigma PN/Q kosong dikali 100 dengan keterangan PQ sama dengan indeks kuantitas spesial. Selanjutnya dijelaskan lagi. Selanjutnya itu ada, tolong sebelumnya. Ada indeks berantai. Indeks rantai ini merupakan angka indeks yang disusun dari tahun ke tahun secara berantai. Dalam penyusunan indeks rantai dapat dilihat dari contoh aplikasi. Selanjutnya itu ada upah nyata. Upah nyata itu mengacu pada pendeflasian indeks biaya hidup pada upah dalam bentuk uang, yang berarti meskipun gaji nominal meningkat, namun jika upah nyata turun, maka daya beli karyawan akan menurun. Selanjutnya ada indeks produktivitas. Dalam percakapan sehari-hari, kata produksi dan produktivitas sering dipertukarkan. Tapi dalam bisnis dan ekonomi, kedua kata ini mengandung pengertian yang berbeda. Pengertian produksi adalah jumlah atau banyaknya output yang dihasilkan suatu proses produksi, sedangkan produktivitas adalah rasio antara output dengan input. Boleh di next. Kemudian ada kesimpulan, yaitu penggunaan indeks dalam analisis ekonomi dan bisnis merupakan wawasan yang berharga tentang perubahan, tren, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Dengan memahami dan menerapkan berbagai jenis indeks, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan merencanakan strategi yang lebih efektif untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka. Baik, selanjutnya ada latihan soal. Yang pertama itu survei terhadap produksi serealia menunjukkan hasil seperti terlihat di bawah ini, yaitu produknya itu ada wheat, corn, oats, soy, barley, dan soybean dengan jumlah produksi ton pada tahun 1989 yaitu 610, 390, 110, 160, dan 130. Pada tahun 1999 ada 650, 440, 150, 200, 180, dan 130. Dan harganya itu ada pada tahun 1989 ada 4,4, 3,6, 1,2, 24,0, 2,1, dan 5,6. Sementara pada tahun 99 ada 5,0, 3,7, 1,3, 23,0, 25,5, dan 5,7. Adapun yang ditanyakan adalah dengan menggunakan tahun 1989 sebagai tahun dasar, dihitunglah indeks harga dengan rumusan Least Pairs dan Passion. Dengan rumusan Least Pairs diketahui LP sama dengan 5.994 per 5.512 dikali 100
yang mana hasilnya adalah 108,74. Sementara harga passionnya sendiri adalah PP sama dengan 6.724 per 6.210 dikali 100, yang hasilnya adalah 108,27. Sementara untuk menghitung jumlah produksi dengan rumus Laspers dan Pesce yaitu menggunakan kuantitas Laspers yaitu dengan rumus LQ sama dengan 6.210 per 5.512 dikali 100 yang mana hasilnya adalah 112 dikali 66. Sedangkan quantity Pesce-nya adalah TQ sama dengan 674 dikali 6.724 per 5.994 dikali 100 yang mana hasilnya adalah 112,17. Boleh deh, next. Baik, untuk latihan soal selanjutnya, pada tahun 1997, perusahaan Delta membutuhkan 1 jam tenaga kerja untuk membuat 1 unit katup 0,5 untuk membuat 1 unit katup. 0,5 jam tenaga kerja per 1 unit pipa dan 2,0 jam tenaga kerja per 1 unit pompa. Pada tahun 1999, perusahaan Delta membutuhkan 500.000 jam tenaga kerja untuk menghasilkan 120.000 buah katup, 80.000 buah pipa, dan 200.000 buah pompa. Hitunglah produktivitas tenaga kerja tahun 1999 pada perusahaan Delta dengan menggunakan tahun 1997 sebagai tahun dasar. Nah, caranya ini adalah katup sama dengan 120.000 dikali 1, hasilnya 120.000. Kemudian untuk pipa 80.000 dikali 0,5 hasilnya 40.000 dan pompa 200.000 dikali 2 hasilnya 400.000. Ketiga, hasil dari perkalian tadi dijumlahkan menjadi 560.000. Kemudian I sama dengan 560.000 per 500.000 dikali 100 hasilnya adalah 112. Jadi kenaikannya adalah 12%. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu berikan contoh aplikasi penggunaan angka indeks relatif dalam kehidupan keseharian. Jadi contohnya adalah ketika seorang individu yang ingin memantau perubahan harga makanan yang sering ia beli. Itu adalah contoh dari indeks relatif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya boleh dijelaskan. Oke, selanjutnya ada nomor 4. Jadi penggunaan angka indeks agregatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu ada ketika kita ingin mengukur perubahan kualitas hidup di suatu kota dari tahun ke tahun. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu berikut adalah data harga per kilogram beras di Cisadane dari tahun 1995 sampai 1999. Tentukan indeks relatif harga komoditi tersebut dengan tahun 1995 sebagai tahun dasar. Jawabannya yaitu I sama dengan PN per PO dikali 100. I sama dengan 1425 dibagi 850 dikali 100 sama dengan 167. I sama dengan 925 dibagi 850 dikali 100 sama dengan 108. I sama dengan 850 dibagi 850 dikali 100 sama dengan 100. I sama dengan 1200 dibagi 850 dikali 100 yaitu 850. I sama dengan 875 dibagi 850 dikali 100 sama dengan 102. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.